Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Muhammad, kelas MPIA semester 1. Tema hari ini adalah ayat Al-Quran dan hadis tentang manajemen konflik dipandang menggunakan kacamata MPI gitu, begitu kira-kira. Oke, ayat yang saya angkat di sini ada ayat surah An-Nisa ayat 34 dan 35, dua ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in adanakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Oke, yang artinya teman-teman bisa cari sendiri, saya coba langsung jelaskan ke kandungannya. Oke. Jadi ayat ini itu menjelaskan tentang bahwasanya laki-laki itu sebagai penanggung jawab perempuan, dan diunggulkan secara teks disampaikan bahwa Allah mengunggulkan sebagian di laki-laki atas sebagian di perempuan, kira-kira seperti itu, yang menjadikannya akhirnya qawwam, penanggung jawab, pemimpin, kira-kira seperti itu. Jadi yang diharapkan dari redaksi ayat itu adalah perempuan yang akhirnya saleh dan taat ya kepada Allah, ya kepada suaminya gitu. Terus gimana kalau akhirnya perempuan ini berbuat nusyuz itu pembangkangan atau pemberontakan atau ketidakpatuhan, kira-kira seperti itu. Maka di sini fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun, itu ada 3 tahap. Fa'iduhunna nasihati, mau idoh itu nasihat, dikasih wejangan, kira-kira gitu. Kemudian kalau belum bisa, wahjuruhunna fil madaji'i, pisah ranjang. Kalau belum bisa lagi, wadribuhun, atau memukul, kira-kira secara tekstual artinya seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian di ayat setelahnya dijelaskan in khiftum shiqaqan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau memang belum bisa diselesaikan secara internal antara dua individu, maka perlu rekonsiliasi dengan menghadirkan delegasi dari masing-masing pihak. Jadi semisal saya dan istri, begitu kira-kira ada konflik, maka dan belum bisa selesai antara dua individu, maka saya mengajukan delegasi untuk pihak ketiga, menjadi penengah, menjadi moderator, kira-kira seperti itu. Pun dari pihak perempuan juga mendelegasikan dari pihaknya, begitu. Jadi itu tahapan-tahapan dari teksnya seperti itu. Saya coba. Jadi artinya ayat tersebut itu menjelaskan kandungannya, kira-kira selain daripada teks, yaitu konteksnya atau bagaimanapun. Nih itu begini, dari tafsir di sini saya coba menggabungkan dari Pak Quraish Shihab, terus Ibnu Katsir dan beberapa ulama lain juga, yang kira-kira kalau sudah disatukan seperti ini. Nanti kalau teman-teman pengen tahu ya baca makalahnya gitu kira-kira. Pertama adalah yang paling penting, bahwa kepemimpinan dan tanggung jawab di keluarga yang diamahkan kepada laki-laki itu bukan merupakan bentuk dominasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Artinya bukan berarti aku pemimpin, aku bisa semena-mena, begitu kiranya. Kemudian dijelaskan tahapan penyelesaian konflik. Yang ini justru di ayatnya dijelaskan secara eksplisit, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Nah, barangkali yang perlu dikaji akhirnya adalah wadribuhun. Apakah akhirnya kita bisa main kekerasan dengan atas dasar wadribuhun, kan seperti itu. Nasihat, pisah ranjang, terus pukul, kira-kira kan begitu. Nah, pukul ini kemudian ditafsirkan sebagai bukan pukul yang atas dasar amarah dan kekerasan, melainkan sebagai teguran simbolik gitu, bahwa perlu kiranya ada teguran. Memang
butuh ditegur gitu. Seandainya memang nasihat dan pisah ranjang itu tidak cukup gitu. Pun ketika teguran simbolik itu yang didasarkan pada perdamaian sebenarnya, bukan pada kekerasan, itu belum mampu buat menjawab. Akhirnya ada teknis mediasinya melalui rekonsiliasi dengan menghadirkan pihak ketiga. Ya begitulah. Jadi nilai utamanya teman-teman adalah keadilan, musyawarah, terus niat untuk berbaikan, berdamai, kira-kira seperti itu. Secara garis besar maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ayat ini itu menggambarkan manajemen konflik yang dapat diselesaikan secara bertahap dan berorientasi pada perdamaian dan bertahap, kira-kira seperti itu. Artinya bahwa Al-Quran yang turun ribuan tahun lalu itu bahkan sudah membicarakan tentang manajemen konflik yang barangkali kita baru kaji hari ini setelah perkembangan ilmu itu kan. Oke, kemudian untuk hubungan dengan MPI, kalau tadi manajemen konflik di rumah tangga tinggal kita rubah saja konteksnya. Maka pertama tentang kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu bukan bentuk dominasi, bukan berarti pemimpin itu mendominasi struktur gitu. Artinya pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan orang yang paling dominan, bukan orang yang paling superior, bukan orang yang paling mestinya dituhankan, begitu kira-kira. Kemudian tentang kedisiplinan dan integritas, bahwa di teksnya itu tentang fasolihatu qanitatun hafidatul lil. Nah itulah, itu kan kiranya menegaskan tentang bahwa perempuan yang dipimpin. Jadi konteksnya ketika di MPI bukan lagi perempuan di rumah tangga, tapi yang dipimpin, begitu kiranya. Itu juga mestinya punya kedisiplinan dan integritas gitu. Jadi yuk mbok jangan nusyus kecuali memang mengharuskan nusyus gitu kira-kira. Kemudian ada manajemen bertahap, bahwa dalam menyelesaikan masalah itu tidak bisa kekerasan dibalas dengan kekerasan atau sebaliknya. Justru disinilah bentuk manajemennya, gimana kita sebagai pemimpin bisa memanage konflik dengan baik agar tidak tambah terpicu permasalahan-permasalahan yang lebih besar, kiranya begitu. Kemudian anti abuse of power, jangan abuse of power. Jadi kalau ada kekuasaan, ada kita sebagai pemimpin itu tidak untuk digunakan, tidak untuk diselewengkan, tidak untuk dimaksimalkan ke arah yang salah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian mengutamakan prinsip musyawarah, dan kalau memang perlu ya delegasi itu tadi, pihak ketiga. Kemudian adanya itikat baik dan optimisme untuk kiranya mencapai perdamaian. Kemudian untuk hadis, saya mengangkat hadis dari kitab Sunan Abi Dawud. Hadisnya berbunyi ini, langsung matanya saja. Ala ukhbirkum bi afdhala min darajatis siyam was sholati was shadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu dzatil baini wa fasadu dzatil baini al-haliqah. Nah, artinya kira-kira seperti ini. Apakah gini, tak artikan sendiri aja. Apakah kiranya mau kamu tak kasih kabar, kira-kira gitu, dengan amal yang lebih utama daripada derajatnya puasa, sholat, dan sedekah. Terus para sahabat menjawab mau. Terus dijawab lagi bahwa perdamaian, mendamaikan atau perdamaian antara orang yang sedang berselisih. Kemudian dijelaskan lagi sama Nabi bahwa rusaknya antar orang, kira-kira gitu ya, adanya konflik itu adalah menjadi pencukur, yang di beberapa syarah dimaknai mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan, kira-kira seperti itu. Keduanya adalah, pertama, bahwa islahu dzatil bain atau perdamaian antara beberapa pihak atau dua pihak itu bernilai lebih tinggi. Jadi bernilai lebih tinggi dari amal individual. Artinya bahwa
amal pribadi dengan amal sosial itu tingkatannya jauh lebih tinggi amal sosial. Kemudian mengelola konflik sosial utamanya itu konflik pasti sosial sih. Mengelola konflik itu adalah bentuk ibadah yang tadi bahkan dijelaskan derajatnya lebih tinggi dari puasa, sholat, dan sedekah. Kemudian hubungannya dengan MPI pertama adalah prioritas keharmonisan, bahwa perdamaian itu lebih utama dari segalanya, kira-kira seperti itu. Kemudian manajemen konflik sebagai amal sosial, ibadah sosial. Kemudian maslahat kolektif, gimana caranya kita berorientasi pada keharmonisan bersama, kira-kira begitu. Kemudian etika organisasi, bahwa kita mesti menyelesaikan permasalahan niku ketika di organisasi, di setiap sistem yang berstruktur, kira-kira seperti itu, baik itu di keluarga, di sekolah, di lembaga, di apapun itu, ya etikanya bahwa berorientasi pada perdamaian begitu, bukan malah mendukung salah satu pihak ketika ada perpecahan atas dasar identitas kah atau apa, tapi tetap orientasinya adalah perdamaian begitu kira-kira. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.